Halo semuanya, balik lagi bersama gue di channel Rakis Film. Di video kali ini, gue akan mereview serial terbaru dari Marvel Studios yang berjudul Hawkeye. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review Hawkeye. Hawkeye merupakan serial yang terakhir tayang di tahun 2021 di Disney+. Meskipun terbilang Hawkeye ini ceritanya seru, menurut gue, tetapi endingnya biasa-biasa aja, bukan jelek ya. Kalau dibandingkan dengan Falcon and Winter Soldier, masih lebih baik endingnya Hawkeye. Kalau Falcon and Winter Soldier itu endingnya terkesan terburu-buru. Serial yang menceritakan Clint atau Hawkeye pasca Avengers Endgame ini yang gue suka. Karena kita lebih bisa memahami bagaimana karakter Clint yang sudah berkali-kali menyelamatkan dunia bersama di Avengers. Dan itu terlihat dampaknya di serial ini. Salah satunya peninggalan si Clint sendiri. Bahkan ada adegan yang memang memperlihatkan kenapa si Clint itu bisa budak sebelah. Di serial ini juga Clint masih terbayang-bayang akan Natasha alias Black Widow. Terlihat di beberapa adegan yang membuat Clint teringat si Natasha. Seperti saat Ken mau jatuh gara-gara si Yelena. Itu kelihatan banget raut mukanya kalau dia ingat kejadian Natasha pas mau mati. Bahkan adegan lainnya yang mengingatkan kita akan Natasha itu yang membuat serial ini juga bagus. Marvel Studios seakan-akan ingin membuat kita move on dari Natasha ke Yelena, tapi juga ngebuat kita terus-terusan sedih dan bikin gak move on, karena hampir setiap episode itu ada aja yang bikin Clint keinget Natasha. Karakter Kate di sini gue juga suka, apalagi diperankan oleh Hailee Steinfeld. Serial ini memang benar-benar set up buat karakter Kate Bishop sendiri. Kita bisa melihat bagaimana karakter dia yang ceroboh dan suka nyari masalah di episode awal. Kemudian menuju akhir episode, Kate ini terlihat lebih dewasa karena efek dari ibunya juga yang terlibat dalam kejahatan. Untuk saat ini gue merasa puas dengan karakter Kate Bishop. Nah, justru karakter yang kurang didalamin di sini itu si Jack alias Swordman. Belum banyak yang bisa gue komentarin karakter Jack ini karena emang pendalaman karakternya kurang. Gue cuman tahu dia ini Swordman, bisa dilihat dia ahli main pedang. Sama dia korban dari tunangannya sendiri, dijebak sama tunangannya sendiri, yaitu si Eleanor. Mungkin di project MCU kedepannya kita bisa melihat lebih dalam lagi dari karakter si Jack. Kalau karakter Eleanor ini masih oke lah, rada lebih ada pendalaman karakter ketimbang si Jack. Nah, akhirnya di episode 6 kita bisa lihat karakter Kingpin lagi dan diperankan orang yang sama ya, seperti di serial Netflix Daredevil. Di sini karakter Kingpinnya emang udah melekat banget kayaknya sama si Vincent D'Onofrio. Jadi gue ngerasa nonton Kingpin ini dari serial Netflix. Buat kalian yang bilang Kingpin ini mati, tenang aja, dia nggak mati di sini. Marvel Studios nggak akan buat karakter yang kayak gini mati semudah itu. Karakter chemistry antara Clint dan Kate juga bagus. Ya, mereka udah terlihat seperti mentor dan anak bimbingan. Apalagi di episode 4 kalau nggak salah itu ada adegan Clint yang ngajarin si Kate buat lempar koin dan kena tepat sasaran. Dan itu berguna di akhir episode. Gue bingung sama kritikus luar negeri yang menilai chemistry Clint dan Kate ini naik turun. Dan acting Jeremy Renner kaku, kayak kayu. Padahal mereka saat itu baru nge-review episode 1 dan 2 doang. Nah, justru yang kurang di sini karakter chemistry Yelena dan Kate. Iya, kurang lama durasinya. Sumpah di sini gue paling suka chemistry si Kate sama Yelena. Mereka sama-sama bikin lucu. Apalagi di episode 6 saat adegan lift. Mereka bakal cocok sih, kayak Natasha sama Clint. Actionnya di sini lumayan keren. Kita bisa melihat lebih banyak macam rupa panah yang ditembakkan Clint. Ada yang dari pin partikel, ada yang ngeluarin asap, ada yang ngasilin magnet listrik gitu biar senjatanya melekat dan macam-macam. Sinematografinya gue juga suka. Saat adegan-adegan Clint dan Kate nembak panah, kita bisa melihat POV atau point of view dari panah yang ditembakkan. Lalu suasana Christmasnya juga dapat banget, apalagi di sekitaran lokasi yang ice skatingnya sama seperti lokasi di ending Spider-Man No Way Home. Untuk musiknya sih gue suka aja dan kebanyakan ya musik Natal juga, tapi nggak ada yang memorable banget. Kekurangannya dari serial ini adalah menurut gue terletak pada tracksuit mafia. Gue nggak tahu mereka di komik seperti apa, cuman di serial ini gue nggak dapetin kesan seremnya dari tracksuit mafia ini. Padahal ini bosnya kan juga Kingpin. Kalau dilihat dari serial Netflix, kelompok penjahatnya lebih kerasa aura seremnya.
Ya mungkin di efek MCU juga ya, jadi dibikin lucu kelompoknya. Tapi bagusnya Kingpin masih kelihatan sangar. Skor akhir dari gua untuk Hawkeye 8/10. Ya film ini masih bisa dinikmati apalagi saat liburan Natal. Ya jadi itu saja review dari gua. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.